Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Kami juga mau mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami. Walaupun saat ini negara kami sedang dilanda COVID-19, kami tetap memohon pertolongan agar kami selalu diberi kekuatan, kesehatan dalam menghadapi musibah ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami sabda dari renungan saat ini. Berkati kami semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Demikian juga berkati hamba-Mu ini. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab pada minggu ke-6 sesudah Paskah terambil dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai 24 dan ayat 33 sampai 34. Mari kita baca bersama-sama. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ayat 33 sampai 34. Karena itu, saudara-saudaraku, jika kamu berkumpul untuk makan, nantikanlah olehmu seorang akan yang lain. Kalau ada orang yang lapar, baiklah ia makan dahulu di rumahnya, supaya jangan kamu berkumpul untuk dihukum. Hal-hal yang lain akan kuatur kalau aku datang. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada seorang profesor teologi menulis sebuah buku dengan judul yang sangat menarik, yaitu Apa yang Kita Sembah. Bapak Ibu, apa yang menjadi pusat hidup kita? Entahkah objek penyembahan itu benar atau tidak, yang pasti apa yang kita sembah itu akan mempengaruhi hidup kita. Objek penyembahan kita itu tidak bisa
kita tutup-tutupi, dia akan ternyata dan terlihat dari hidup kita. Sehingga pada waktu seseorang berkata, "Aku menyembah Tuhan," namun setiap kali ketemu dia, yang dibicarakan selalu uang, uang dan uang. Dan dari hidupnya tidak terlihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan yang memancar dari dia adalah kegelapan dan keserakahan. Maka kita bisa sesungguhnya bukan Tuhan yang dia sembah, melainkan mamon adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apabila kita sungguh-sungguh menyembah Allah, maka Allah akan mentransformasi hidup kita. Itulah yang Rasul Paulus katakan akan terjadi pada diri penyembah Allah yang otentik. Ibadah yang otentik kepada Allah akan membuat setiap orang yang keluar dari ruangan ini akan mengalami perubahan itu. Itulah janji yang diberikan oleh firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 18. Satu janji yang indah luar biasa. Karena menyembah Allah akan mengubahkan hidup kita. Paulus mengatakan, setiap kali kita menghampiri Tuhan, kemuliaan dan keindahan itu makin bertambah. Dan kemuliaan itu tidak akan kita selubungkan dan sembunyikan dari wajah kita setiap kali kita berbakti di hadapan Tuhan. Perubahan itu terjadi. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, jika kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, harus membuat kita rendah hati. Menyembah Allah harus membuat kita merasa aman. Sebab kita mengerti kita sudah ditebus olehnya. Menyembah Allah harus membuat kita mempunyai misi keluar. Dengan kata-kata dan perbuatan kita keluar memberitakan akan Allah kepada orang lain. Itulah transformasi yang terjadi di dalam ibadah, penyembahan yang otentik kepada Allah. Nah, Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan melihat aspek yang lain dari sisi negatif yang muncul beribadah kepada Allah, yang justru tidak mendatangkan kebaikan. Dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan 34, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus dengan sangat keras karena ibadah mereka, ibadahmu itu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi keburukan. Pada waktu kalimat ini didengar oleh jemaat Korintus, bayangkan betapa pedas teguran itu bagi telinga mereka. Paulus tidak mengatakan engkau menyembah Tuhan sia-sia adanya. Paulus tidak mengatakan apa gunanya engkau melakukan semua aktivitas pelayanan dan program yang banyak, tetapi engkau sendiri tidak merasa apa-apa dan kosong. Tetapi justru kalimat Paulus ini lebih keras daripada itu. Aku tidak dapat memuji kamu sebab perbuatan dan pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Paulus menegur karena jemaat Korintus harus memahami ibadah itu adalah ibadah kepada Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan. Kalimat itu juga seharusnya menggetarkan dan menempelak hati kita. Bapak, Ibu, apa yang sedang terjadi di dalam jemaat Korintus ini, sehingga Paulus menegur mereka sedemikian keras? Umumnya hamba Tuhan mengutip 1 Korintus 11 ini
di dalam acara perjamuan kudus, khususnya ayat 23 sampai dengan 26, untuk menyatakan aspek positif dari perjamuan kudus, menjelaskan apa arti dan makna perjamuan kudus. Tetapi bagian ini harus kita lihat baik-baik, bahwa di sini Paulus mau membawa jemaat untuk mengerti arti dan makna perjamuan kudus itu. Oleh karena dari ayat 17 sampai 22, setiap kali jemaat Korintus itu berkumpul, mereka melakukan sesuatu ibadah yang tidak mendatangkan kebaikan, tidak mendatangkan keindahan, tidak mendatangkan hal-hal yang membangun, melainkan justru menghasilkan hal-hal yang lebih buruk. Kita akan melihat apa yang menjadi konteks latar belakang yang ini terlebih dahulu. Konteks ini penting, sebab apa yang terjadi pada waktu itu mungkin konteksnya tidak sama dan tidak kita kerjakan dan lakukan lagi di dalam ibadah kita sekarang. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari 1 Korintus pasal 10 ayat 16 sampai dengan 17, kita mengetahui pada waktu perjamuan kudus, mereka seharusnya makan satu roti dan minum dari cawan pengucapan syukur yang sama. Tetapi yang terjadi pada jemaat Korintus, perjamuan itu menjadi ajang pesta pora di antara mereka. Harusnya mereka membawa roti dan makanan dari rumah dan sampai ke gereja dikumpulkan semua dan dimakan sama-sama. Kita bisa membayangkan dengan latar belakang strata sosial yang berbeda, maka lumrah jemaat yang kaya akan membawa makanan yang mewah. Sedangkan melihat dari kalimat Paulus, kelihatannya jemaat yang miskin tidak membawa apa-apa. Ayat 22. Maka inilah yang terjadi. Pada waktu mereka berkumpul, mereka yang membawa makanan lalu makan sendiri makanan mereka sendiri. Mereka pesta-pesta, sedangkan yang tidak membawa apa-apa tidak mendapat makanan apa-apa. Sehingga yang terjadi seperti yang Paulus katakan, ada yang lapar dan ada yang kekenyangan, mabuk kekenyangan. Bapak Ibu, dalam 1 Korintus 11 ini ada dua ayat yang perlu kita teliti. Bagaimana menafsir ayat ini, sehingga kalau kita sudah menangkap pengertiannya, kita bisa menangkap aspek yang penting di dalam firman Tuhan. Yang pertama, ayat 19. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Nampaknya Paulus bernada positif, seolah-olah Paulus menganjurkan adanya perbedaan pendapat, supaya nanti dari situ kita tahu mana yang benar, yang tahan uji. Tetapi bisa jadi justru Paulus di sini menyindir dengan sarkastik. Apa gunanya kamu mau menyatakan diri melakukan perbedaan-perbedaan? Apa sih sebenarnya yang ingin kamu capai? Apa yang kamu mau buktikan? Apakah dengan membuat pembedaan-pembedaan ini kamu ingin membuktikan kamu benar? Kita tentu tahu di awal surat 1 Korintus ini Paulus menegur mereka karena di dalam jemaat Korintus sedang terjadi perpecahan dengan adanya golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. 1 Korintus pasal 1 ayat 12. Jadi mereka merasa mereka orang-orang yang mengikuti ajaran seseorang hamba Tuhan yang lebih populer. Tetapi bukan itu saja. Dari sini kita bisa melihat mereka melakukan pembedaan. Ini kelompok yang kaya, ini kelompok yang miskin, ini kelompok majikan, ini kelompok budak, ini kelompok orang Yahudi, ini kelompok orang Yunani. Terlalu banyak pembedaan seperti itu.
Maka di sini Paulus menegur, apa sih yang kamu capai dari pembedaan dan pengelompokan itu? Apakah kamu merasa dengan melakukan itu lalu kamu merasa lebih benar daripada yang lain? Yang kedua, ayat 20. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Nah, betapa keras teguran Paulus di sini. Dengan kata lain, Paulus mengatakan, ibadahmu itu bukan punyamu, punya Tuhan. Apa maksudnya? Mereka membawa makanan dari rumah, dan pada waktu sampai ke gereja, mereka terus menganggap makanan itu punyanya mereka. Makanan itu dibawa untuk perjamuan, untuk ibadah, tetapi mereka tidak melihat itu miliknya Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari teguran ini kita bisa belajar satu prinsip yang penting. Apa yang kita bawa dan serahkan di dalam ibadah, itu semua miliknya Tuhan, bukan milik kita sendiri. Pada waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, talenta bermain musik itu talenta milik kita. Keluar dari ruangan ini, tetap talenta itu milik kita. Namun, pada waktu talenta itu kita pakai melayani Tuhan, itu menjadi miliknya Tuhan. Sebelum saya memberi persembahan dengan memasukkan uang ke dalam kantong persembahan, uang yang ada di dompet saya itu adalah uang saya. Tetapi begitu masuk ke dalam kantong persembahan itu, uang itu menjadi miliknya Tuhan. Waktu kita membawa persembahan, waktu kita mendedikasi gedung, waktu hari ini kita datang beribadah, masuk ke dalam gedung gereja ini, maka apa yang ada di dalam rumah Tuhan, semua itu milik Tuhan. Nah, dengan memahami prinsip ini, maka kita tidak akan pernah merasa besar kepala, harus dipuji orang pada waktu kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Kita juga tidak akan perlu kecil hati pada waktu kita rasa tidak banyak yang bisa kita beri dan bawa kepada Tuhan. Dan tidak boleh lagi kalau setiap kali uang yang saya masuk ke kantong persembahan ini, saya masih bilang itu uang saya. Tetapi mentalitas itu bisa terjadi. Orang sudah memberi persembahan kepada Tuhan, tetapi masih berpikir itu uangnya dia. Itu yang terjadi pada jemaat Korintus. Mereka membawa makanan sampai ke rumah Tuhan, itu tetap mereka anggap mereka punya. Kita bisa melihat secara indikatif itu yang terjadi, sehingga itu bukan lagi menjadi ibadah. Itu sudah menjadi sesuatu pertemuan yang justru menghina kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 22, apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus makin memperlihatkan keegoisan mereka, sehingga mereka kehilangan aspek apa artinya berkorban bagi orang lain. Mereka memalukan orang-orang Kristen yang tidak punya apa-apa. Maka kata Paulus, kalau engkau memang lapar, silakan makan di rumah, biar supaya makanan yang engkau bawa bisa dibagi dan dinikmati oleh saudara-saudara yang lain yang miskin dan yang tidak punya makanan. Sebab ibadah kepada Tuhan senantiasa harus membuat kita belajar untuk berkorban, lebih memperhatikan orang lain daripada diri kita sendiri. Di rumah makanan kita bisa berbeda, tetapi pada waktu kita perjamuan, kita makan roti yang sama. Di rumah minuman kita boleh berbeda, tetapi pada waktu kita perjamuan,
kita minum dari cawan anggur yang sama. Itulah arti dari perjamuan. Yang terakhir, Bapak Ibu kasih Tuhan, Paulus memberikan satu peringatan. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 27. Kalimat itu mengingatkan kita, jangan bermain-main dengan kekudusan Tuhan. Jangan menganggap ibadah itu sesuatu yang bisa sembarangan. Ibadah itu adalah ibadah kepada Tuhan. Dan bukan saja demikian, Paulus juga mengingatkan ada penghukuman Tuhan bagi mereka yang sembarangan dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ayat 30 menyatakan, sebab itu banyak di antara kamu yang sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalimat itu tidak berarti bahwa semua sakit dan kematian berarti orang itu dihukum oleh Tuhan. Tetapi sakit itu mengingatkan kita, Tuhan menghukum dan mendisiplin kita supaya kita sadar kita tidak boleh mempermainkan Tuhan di dalam setiap kali kita beribadah kepadanya. Maka Paulus mengingatkan, jikalau kita tidak menghormati dan menghargai kekudusan Tuhan, hati-hati, Tuhan pun bisa menghukum dan mendisiplin kita dengan keras. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, harap firman Tuhan ini membukakan hati dan pikiran kita supaya mengingatkan setiap kali kita berbakti, menyampaikan firman Tuhan, setiap kali kita berdoa, memberikan persembahan, kita melayani, tidak boleh ada kepentingan pribadi dalam hati demi diri kita sendiri. Semua itu untuk Tuhan. Kiranya hari ini kita dibawa untuk menghargai peristiwa pada malam Yesus melakukan perjamuan terakhir, di mana melalui perjamuan itu kita diingatkan setiap kali kita mengadakan perjamuan, Ia mengasihi kita dengan kasih yang tidak berkesudahan. Perjamuan membuat kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih hina, tidak ada yang lebih kaya, tidak ada yang lebih miskin. Karena dengan roti yang sama kita makan, dengan cawan yang sama kita minum, kita ingat baik-baik apa yang sudah Tuhan Yesus kerjakan bagi kita, yaitu Kristus sudah mati bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.